Hai semuanya, balik lagi di video aku. Di video kali ini aku mau sharing-sharing tentang kehamilan lagi. Kalau yang kemarin kan videonya tentang tanda-tanda kehamilan sama awal kali aku tahu aku hamil. Nah, kalau sekarang aku mau sharingnya tentang program hamil yang aku jalanin mandiri gitu, kayak program hamil sendiri gitu. Jadi aku nggak pakai program hamil dari dokter karena memang niatnya itu sedikasihnya aja. Walaupun kemarin kan sedikit ada eksiden yang PHP gitu ya, udah garis 2 tapi ternyata gak jadi gitu. Cuman kalau sekarang aku bakal bahas ikhtiarnya aku aja selama kemarin itu kosong tuh apa aja gitu. Jadi langsung aja deh ke videonya. Selamat menonton. By the way, sekarang aku udah masuk ke 6 bulan. 6 bulan kurang sih, 6 bulan kurang 1 mingguan gitu. Nah, aku mau bahas dulu yang pertama di sini tentang cerita yang waktu itu aku pernah dites pack, ternyata malah negatif sama gejala-gejala haid yang belang betong. Nah, aku mau sedikit cerita. Jadi awalnya itu yang di video sebelumnya kan aku sempat cerita aku itu memang beberapa bulan setelah nikah itu memang sempat garis 2, tapi ternyata pas garis 2 itu besoknya aku haid. Nah, siklusnya itu setelah kan hari H itu aku di tes pack tuh, terus garis 2 samar gitu satunya. Nah, besoknya aku haid. Haidnya itu aneh, kayak cuman dari jam 1 siang sampai dengan maghriban jam 6 gitu. Itu aku haidnya cuman sampai itu doang. Kemalamnya itu benar-benar kayak nggak ada sama sekali, nggak keluar sama sekali lagi gitu. Dan waktu itu memang aku kondisinya lagi berduka karena nenek aku meninggal gitu. Aku lagi berduka, mungkin karena itu juga ngaruh sampai ke hari kedua. Masuk hari kedua haid itu nggak ada juga sama sekali, haidnya tuh nggak keluar sampai masuk ke hari ketiga. Nah, hari ketiga itu ada sedikit keluar tapi kayak yang warna coklat-coklat gitu loh, tahu nggak sih? Nah, yang kayak gitu haidnya tuh itu kayak subuh-subuh gitu keluarnya. Akhirnya aku kayak ya udahlah, aku istirahatin. Aku di situ mikirnya udah kayak oh my god, mungkin aku keguguran kali ya. Terus juga keluarga aku, orang tua aku juga banyak yang bilang katanya mungkin itu mandi bulan yang kemarin. Mandi bulan itu kayak semacam implantasi gitu kalau di aku. Cuman kayak aku tuh ya udahlah gitu, aku kan nggak ada pengalaman juga. Nah, sampai di hari ketiga itu kayak aku tuh banyak pengalaman dari saudara-saudara aku yang kayak bilang nggak apa, itu emang dulu juga aku awal hamil tuh kayak gitu awalnya, kayak gitulah. Akhirnya ya udahlah, karena aku nggak ada pengalaman, aku percaya aja. Cuman pas hari keempat, nah pas hari keempat itu beneran keluar semuanya banyak, dan ya kayak lagi haid aja gitu. Nah, akhirnya hari kelima, keenam, dan ketujuh itu udah nggak ada keluar lagi, udah nggak ada sama sekali, udah bersih, bener-bener nggak ada sampai kayak bercak-bercak itu, nggak ada sama sekali. Akhirnya kan aku bingung ya, karena emang aku nggak ada pengalaman sama sekali pada saat itu. Terus akhirnya aku kayak bingung gimana dong, kemarin tuh aku beneran gak ya guguran atau apalah, pokoknya udah negatif thinking aja gitu. Sampai akhirnya setelah 1 minggu itu aku jalanin, aku mulai tes lagi. Nah, pas udah tes lagi, ternyata dia masih garis 2, cuman masih samar 1 lagi tuh. Jadi kan akhirnya aku bingung lagi tuh, wah gimana dong. Akhirnya aku ceritalah sama teman-teman aku. Teman-teman aku tuh pada bilang mungkin itu hormon hamilnya masih ada, karena dulu juga keguguran bla 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 masih ada hormon hamilnya. Nah gitu kan, tambah bingung lagi tuh. Ya udah deh, akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke dokter aja gitu. Nah, pas pergi ke dokter, dites tuh, aku bilang lah kegalauan aku, bingungan aku, ketakutan aku bilang, dok gimana, aku keguguran apa bukan, terus aku sebenarnya udah hamil apa belum, terus kenapa bisa kayak gitu kejadiannya. Nah, akhirnya dijelasin lah. Pas aku USG pertama gitu dibilangin ternyata aku tuh nggak hamil sama sekali, nggak ada kantong, bersih, pokoknya semua rahimnya nggak ada apa-apa. Siklus haid aku itu memang jelek karena si sel telurnya kecil-kecil. Nah, itu baru aku dijelasin di situ. Nah, sering ditanya juga kan,
headnya sering teratur apa enggak. Terus aku jawab memang gak teratur, kadang sebulan nggak head, kadang sampai 3 bulan juga aku nggak head. Akhirnya aku dikasih resep, waktu itu dikasih resepnya ya asam folat aja gitu, karena memang dia tahu aku udah nikah, terus juga keluhan aku memang takutnya aku hamil, mungkin dia tahu ya aku tuh pengen hamil gitu waktu itu tuh. Akhirnya ya dikasihnya asam folat waktu itu, terus juga ada beberapa pengencer darah gitu, yang dikasih obat pengencer darah gitu. Akhirnya ya udah di situ aku ya minum-minum aja. Kalau ada pertanyaan dari kalian, aku promil apa enggak ke dokter, enggak ada, aku nggak ada promil sama sekali. Aku cuman promil mandiri atau promil sendiri aja sih. Jadi awal-awal nikah itu, di bulan pertama itu aku memang udah konsumsi Hydro Mama. Itu minuman itu pasti kalian udah pada tau lah gitu ya, Hydro Mama. Itu aku konsumsi kayak cuman 1 bulanan gitu, pokoknya nggak lama gitu. Aku ganti ke Prenagen Essensis gitu. Itu juga di Prenagen Essensis tuh kayak cuman 1 bulanan gitu aku minumnya, karena lumayan enak dan aku nggak begitu suka juga. Nah, setelah berhenti dari Hydro Mama sama Prenagen Essensis itu aku langsung searching dan katanya memang bagusnya untuk yang lagi promil itu asam folat. Akhirnya waktu itu aku memutuskan untuk beli Folafit atau konsumsi Folafit. Nah, Folafitnya itu aku minumnya 1 kali sehari aja, pokoknya sehari cuma 1. Itu awalnya masih kayak cuman Folafit doang, sampai akhirnya aku searching terus juga nanya juga sama beberapa orang, katanya bagusnya sama vitamin E, pokoknya kayak Natur E atau Ever E kayak gitu. Akhirnya aku cobain tuh, setelah si Folafit yang aku beli habis itu aku cobain konsumsi Folafit dan juga Ever E 1 hari 1 kali, pokoknya Ever E 1 kali, Folafit juga 1 kali sehari, kayak gitu aja sih sebenarnya kalau yang aku konsumsi. Nah, terus juga ada yang nanya makanan itu ngaruh apa enggak sih teh sama program teteh. Nah, ini kan kalau dibilang program bukan program ya gitu, cuman kalau dibilang makanan ngaruh apa enggak aku kurang tahu, karena pada saat aku konsumsi itu aku nggak terlalu konsen atau fokus ke makanan ngaruh apa enggak gitu. Jadi aku ya makan kayak biasa aja. Terus juga aku makan bakso, aku makan mie instan, aku makan micin-micin, itu masih aku konsumsi. Pokoknya nggak ada pantangan atau apa ya, atau yang kayak aduh harus konsumsi yang sehat kayak gitu. Aku waktu itu emang nggak fokus ke situ, jadi aku jalan aja biasa. Kopi juga masih aku konsumsi pada saat itu. Pokoknya emang nggak ini sih, emang nggak di apa ya, nggak direncanain kayak ya udahlah dikasihnya aja gitu. Untuk jadwal dapat dan juga kesuburan sama aplikasi yang aku pakai. Nah, soal jadwal kesuburan ya, itu semuanya aku itu pakai aplikasi yang namanya Flow. Jadi aku download di handphone aku yang namanya Flow. Flow itu emang lumayan lengkap, kayak kita tinggal nandain aja hari pertama kita head sampai hari terakhir kita head. Nanti dia juga ngasih tahu di mana titik atau hari atau tanggal gitu ya yang pada saat itu kita lagi subur gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian pengennya ikhtiar, waktu itu sih aku awal-awal kayak mikirnya kalau di jadwalnya lagi subur pasti wah jadi nih gitu. Tapi ternyata tidak semua jadwal yang pas waktu itu aku lagi subur itu jadi gitu. Nanti kan maksud aku gimana, nah pokoknya gitulah ya. Nah, terus yang aku inget-inget juga waktu itu, kalau misalkan kita udah di jadwalnya lagi subur, itu jangan setiap hari kita melakukan gitu ya. Jadi kita melakukan itu kayak 2 hari sekali atau 3 hari sekali, karena memang aku dikasih tahu waktu itu sama dokter kalau mau cepet ya jangan setiap hari gitu bikinnya. Banyak juga yang nanya sama aku, waktu itu aku dapat itu udah telat berapa minggu. Sebenarnya pada saat itu aku head itu di Desember ya, tanggal 23 itu terakhir itu pertama, hari pertama tuh tanggal 23 Desember pokoknya 2019 tuh kan. Dan di aplikasi memang Januari itu aku nggak akan ada jadwal head gitu, pokoknya Januari itu kosong. Nah, aku akan head itu di pertengahan atau minggu kedua Februari
gitu. Nah jadi waktu itu memang aku ngerasain gejalanya atau feelingnya itu masih di Januari, jadi masih belum jadwalnya aku haid gitu loh. Jadi masih 2 minggu sebelum aku jadwal haid, aku udah tahu kalau misalkan aku udah tahu dan aku udah test pack gitu, ternyata aku hamil gitu ya. Setelah itu barulah Februarian aku kan USG pertama tuh. USG pertama itu aku kalau di aplikasi itu ada di minggu ke-8 atau usia kandungan aku tuh udah 8 minggu. Karena aku memang pas tahu garis 2 atau positif itu nggak langsung ke dokter, jadi aku kayak masih konsumsi Volavit aja sendiri. FRA juga masih aku konsumsi aja. Nah aku baru ke dokter itu setelah di aplikasi usianya 8 minggu. Tapi ternyata setelah aku USG pertama ke dokter, usia kandungannya itu masih beda 1 minggu gitu loh. Kalau di hasil USG tuh masih 7 minggu gitu, kayak masih kantongnya aja gitu. Akhirnya ya udah dikasih obat penguat, dikasih obat asam folat juga, sama disuruh balik lagi setelah 2 minggu. Nah akhirnya masuklah ke USG kedua yang aku lakuin. Waktu itu kan kayak disuruh balik lagi gitu kan, 2 minggu ke depan. Akhirnya aku balik lagi, dan waktu itu di aplikasi memang udah 9 minggu lebih, mau 10 minggu kalau nggak salah itu aku balik lagi. Dan ternyata memang udah ada detak jantungnya, udah posisinya juga udah ada di rahim gitu, pokoknya udah ada gitu ya di rahim, nggak BO nggak apa, alhamdulillah. Nah udah deh segitu doang gitu. Segitu aja sih video sharing kali ini. Memang kalau ditanya program hamil apa enggak ke dokter, aku nggak ada program hamil sama sekali ke dokter. Cuman aku niatnya awalnya kan memang sedikasihnya aja, tapi tetap melakukan ikhtiarnya, yaitu dengan banyak baca-baca, terus juga tanya-tanya sama teman-teman yang berpengalaman aja, dan memang konsumsi yang tadi aku udah kasih tahu kalian gitu. Nah buat kalian yang masih belum dikasih rezeki atau kepercayaan, semangat. Aku juga waktu itu pernah ada di posisi itu, dan memang rasanya kalau dibilang kita pura-pura ikhlas ya pasti ada sih rasa kayak sedih, pengen cepet-cepet gitu, pasti ada. Terus belum lagi ada beberapa omongan kayak dari orang dekat yang selalu tanyain, udah isi apa belum, terus kenapa belum isi apa, dan kayak gitu. Pokoknya anggap aja omongan itu adalah pertanyaan yang tidak menyakitkan, dan kita bawa santai aja, jangan kayak dibawa perasaan. Karena kalau dibawa perasaan juga waktu itu aku memang sempet kayak sedih gitu dengernya. Pokoknya semangat buat kalian. Aku juga tahu sih rasanya waktu itu berulang kali test pack terus hasilnya negatif, berulang kali test pack masih aja nggak ada hasilnya. Itu aku juga ngerasain. Kadang dibilang kecewa ya kecewa, dibilang sedih ya sedih. Trauma pun aku sempet ngerasain kayak, ah enggak deh aku nggak akan cek-cek lagi, karena kalau ngecek juga pasti negatif dan lain-lain kayak gitu. Sampai suami aku juga bilang, udah deh nggak usah apa-apa dicek, apa-apa dicek nanti aja, kalau udah telat berapa bulan baru dicek, sampai kayak gitu. Cuman karena akunya semangat, akunya penasaran, akunya ya udahlah gitu, akhirnya aku kayak nyetok aja deh test pack yang banyak. Setiap kali aku telat 2 minggu aku test pack, pokoknya ya semangat aja gitu aku test pack, walaupun ya memang tahu sih hasilnya kalau negatif itu pasti kecewa gitu. Cuman ya udahlah gitu, pokoknya semangat buat kalian. Mudah-mudahan buat kalian yang belum dikasih rezeki dan kepercayaan disegerakan. Pokoknya semangat terus dan jangan stres. Intinya waktu itu juga aku kenapa bisa cepet, bukan cepet sih sebenarnya, kebilang nggak cepet juga, maksudnya langsung positif itu juga memang aku nggak mikirin tanggal subur waktu itu. Karena suami aku bilang, udah deh nggak usah ngeliatin tanggal subur, udah deh nggak usah apa-apa tuh patokannya sama aplikasi, nggak usah apa-apa tuh harus lihat dulu langsung kayak gini. Pokoknya suami aku tuh selalu bilang kayak gitu. Akhirnya kayak ya udahlah aku ikhlasin aja. Selama 1 bulan itu aku jadwal haid aku berantakan, aku ikhlasin gitu. Terus aku nggak lihat tanggal subur, ya udah aku ikhlasin. Terus juga aku bikinnya itu nggak dijadwalin kayak pas tanggal subur nih aku harus bikin gitu, nggak kayak gitu. Karena suami aku udah enak banget ngedenger ini hari ini aku lagi tanggal subur nih gitu. Jadi kayak gitu sih.
Jadi lebih ke mudah-mudahan suami kalian juga bisa selalu menguatkan kalian, orang-orang terdekat juga selalu menguatkan kalian. Intinya pasti dikasih di waktu yang tepat. Pokoknya sabar aja, ikhtiar aja, banyak berdoa, jangan stres. Pokoknya intinya jangan stres ya. Aku juga dikasih taunya jangan stres. Cuman pas aku coba ikhlasin selama sebulan nggak ikutin aplikasi bla bla bla, memang benar gitu, karena memang kebetulan aja udah waktunya aja sih kayak gitu. Jadi semangat ya teman-teman, makasih udah nonton video sharing aku, mudah-mudahan gak bosan. Mohon maaf kalau misalkan ada perkataan atau apa ya, bicara aku yang sulit dimengerti sama kalian, karena aku emang jarang banget kayak melakukan video sharing kayak gini tuh, jadi mohon maaf ya. Dan makasih kalian udah nonton video aku sampai selesai, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Kalau misalkan kalian mau ada beberapa pertanyaan, boleh di kolom komen aja di bawah, nanti insya Allah aku bakal jawab yang aku tahu aja gitu. Oke? Selamat menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.